Halo semuanya, selamat datang di channel Kilas Balik. Kami bakal membagikan konten mengenai seputar ilmu pengetahuan dan yang pastinya semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda. Dan kami menyarankan Anda untuk tidak melewati setiap detik video yang kami bagikan ini. Yuk mari simak video ini selengkapnya. Laut Merah membentang di antara semenanjung Arab dan benua Afrika. Saat pertama kali mendengar nama Laut Merah, pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apakah warna air lautnya benar-benar merah? Pertanyaan ini bisa terjawab secara ilmiah. Gambar satelit luar angkasa menunjukkan bahwa Laut Merah terlihat sebagai garis biru yang membentang dari utara ke selatan tepi timur Laut Afrika. Birunya warna air laut sangat kontras dengan warna coklat dari pemandangan di sekitarnya. Lantas, mengapa laut tersebut dinamakan Laut Merah? Seorang profesor ilmu kelautan dan atmosfer di Stony Brook University, New York, Karin Kleinhaus mengatakan, tak ada yang tahu secara pasti bagaimana laut tersebut mendapatkan namanya. Namun ia menduga bahwa jawabannya mungkin ada hubungannya dengan ganggang jenis Trichodesmium erythraeum, sebagaimana dikutip dari Live Science. Ganggang tersebut terkadang disebut juga dengan serbuk gergaji laut. Ini merupakan jenis cyanobacteria atau bakteri air yang bertahan hidup melalui fotosintesis dan termasuk kelompok ganggang biru hijau. Menurut Observatorium Bumi NASA, ganggang itu bertanggung jawab atas 60–80% konversi nitrogen di laut. Trichodesmium erythraeum sangat produktif, serta ditemukan di sebagian besar lautan tropis dan subtropis dunia. Mereka tumbuh berlimpah di Laut Merah dan mekar secara berkala ketika ada pertumbuhan populasi yang cepat. Saat alga mati, air berubah warna menjadi coklat kemerahan, sementara alga yang sekarat menyebar ke permukaan laut. Di balik semua keindahan dan kekayaan Laut Merah itu sendiri, Laut Merah juga menyimpan hal menarik yang membuat banyak pakar tertarik untuk mengkajinya. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji yaitu, kisah yang tidak bisa dipisahkan dengan Laut Merah, yaitu kisah Nabi Musa dan Firaun. Kisah Musa dan Firaun ini sendiri muncul dalam ajaran Yahudi, Kristen, dan Islam. Al-Quran menceritakannya dalam surat Toha. Injil menuturkannya dalam Exodus. Dikutip dari The Guardian, peristiwa pembelahan Laut Merah yang sudah dikaji para pakar itu merujuk pada peristiwa di Exodus. Mereka penasaran dengan cara Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun. Pakar dari National Center for Atmospheric Research dan University of Colorado at Boulder merekonstruksi peristiwa itu dengan menggunakan pemodelan komputer. Bentuknya, menyusun beberapa kombinasi tipe angin dan gelombang berbeda yang bisa menghasilkan celah di dasar laut, seperti yang terjadi dalam peristiwa yang dikenal dengan Exodus tersebut. Para pakar membuat ulang kondisi yang memungkinkan air membelah untuk menciptakan daratan kering di tengahnya. Para pakar itu lalu merelokasi peristiwa tersebut ke delta Sungai Nil. Hasilnya, para pakar menilai, angin kuat dari timur yang berhembus sepanjang malam dapat mendorong kembali air di laguna pantai di Mesir Utara cukup lama. Tim menyimpulkan kecepatan angin yakni 63 meter per jam dari timur di atas danau yang direkonstruksi secara digital di sepanjang area Mediterania, bisa menyapu air kembali ke pantai barat. Peristiwa itu memperlihatkan dataran lumpur yang luas dan menciptakan jembatan darat yang akan tetap tinggi dan kering selama 4 jam. Hal itu dinilai cukup bagi Bani Israel berjalan melintasi dataran lumpur yang terbuka sebelum air mengalir kembali, menelan kavaleri Firaun. Namun, para pakar tidak melakukan uji coba ini di Laut Merah karena lokasinya yang tidak cocok dengan deskripsi dalam kisah Exodus yang diceritakan dalam Bible. Dan hasil penelitian ini telah dipublikasikan para pakar di jurnal PLOS dengan judul Dynamics of Wind Setdown at Suez and the Eastern Nile Delta. Sebelum studi ini, beberapa penelitian lain juga telah dilakukan terhadap fenomena mukjizat Nabi Musa tersebut. Salah satunya adalah studi dari pakar Rusia yang menyiratkan adanya badai dari barat laut bisa membuka karang kecil di dekat kanal Suez modern dan akan memberi orang Israel penyeberangan. Namun, menurut Drew, jika itu yang terjadi, Bani Israel akan tertiup oleh angin tersebut. Di saat yang sama, kisah Exodus juga menyebut keberadaan angin dari timur.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe dan share video ini biar channel ini berkembang.